walafiat. Kemudian kita bersama-sama memfokuskan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kepada pelajaran Hifayatul Mubtadi'in halaman 32, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini sebagian saja disebutlah aliran-aliran yang sesat. Jumlahnya semalam 72 lah. Nabi mengatakan setafriqu ummati, Nabi akan berpecah belah umatku itu jumlahnya salah sunu sab'ina firqah, ada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Ila firqatan wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini seluruh aliran mengklaim, mengaku mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pun juga, kita termasyhur itu adalah Asy'ariyah gitu, pengikut Imam Asy'ari. Jadi pengikut Imam Asy'ari itu jar Wahabi sesat gitu, sesat. Dan kada menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pun juga menganggap buhan lain itu juga sesat juga lah. Menang kayak pegerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita baca sini, etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Etikat itu keyakinan. Keyakinan. Ahlu itu Quran. As-Sunnah itu hadis. Wal Jamaah sahabat. Berselisih pendapat ini masalah konsep ketuhanan. Jadi etikat, keyakinan, kekuatan yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bilanya kada ada di Quran, kada ada di hadis, kada ada di sahabat, berarti sesat. Nah, biarpun mereka teriak-teriak kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini pun juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dulu kan dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau ahli Mu'tazilah pada waktu dulu. Aliran Mu'tazilah, karena abah tiri beliau pimpinannya Mu'tazilah. Selama 40 tahun Sidin campur dalam lubangnya Mu'tazilah. Jadi hafal benar selok-belok Mu'tazilah Imam Asy'ari. Nah, di saat pada waktu itu kan Nabi datang dalam yakzah wa manamah, dalam keadaan jaga dan tidur. Nabi datang minta bantu lawan Abul Hasan. Tolong Abul Hasan, ujar Nabi, bantu akidahku, bantulah aku untuk menyebarkan tentang masalah tauhid, masalah ketuhanan. Nah, kemudian Nabi menyuruh Abul Hasan al-Asy'ari, ujar Abul Hasan al-Asy'ari, ya Rasulullah, ulun kada sanggup, kada mampu, lagian pelan ulun sudah 40 tahun dalam aliran Mu'tazilah. Nah, jadi ujar Nabi, seandainya kada Allah menyuruh aku, Allah nih menyuruh aku untuk minta bantu ikam. Nah, berarti ikam tuh ujar Nabi Asy'ari artinya bakal ditolong Allah, bakal dibantu Allah, bakal diberikan Allah ilmu, kekuatannya. Jadi mulai saat itulah Abul Hasan al-Asy'ari beliau naik ke mimbar hari Jumat, kemudian melepas jubah Sidin, dilimpar Sidin jubah Sidin itu. Sekaligus Sidin mengatakan, ujar Sidin, mulai hari ini, jam ini, aliran Mu'tazilah saya lepas dan sebagaimana lepasnya jubahku ini. Lalu Sidin mengajarkan tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita hampir 2/3 isi dunia mengikuti beliau. Mayoritas dunia ini aliran Asy'ariyah. Yang 4 orang Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidi, Sanusi, dan Fahrur Razi. Itu imam-imam tauhid, berarti sama baliran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga.
Jadi etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu orang yang berpegang kepada Quran. Quran itu ahlu lah. Ahlu keluarga. Karena ujar Nabi, para pembaca Al-Quran itu hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Jadi ahlu itu Al-Quran, as-sunnah ini hadis, wal jamaah para sahabat dan para tabi'in, yaitu orang yang berpegang kepada Quran dan hadis Nabi dan segala sahabat dan salah sesuatu daripada mazhab seperti mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini imam kita lah, Abu Hasan Asy'ari. Beliau masih di abad yang kedua. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu aliran Ahlussunnah wal Jamaah aja dah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Fakhrur Razi dan Imam Sanusi. Keempat-empatnya ini merupakan gabungan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma yang paling masyhur Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu imam tauhid kita. Nah, kalau imam fikih kita Syafi'i. Tauhid Abul Hasan Al-Asy'ari, terserah anak Abu Mansur Al-Maturidi, sama aja juga lah. Adapun tasawufnya Imam Ghazali. Bermula sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini seperti gerak dan diam, baik dan jahat, rahmat dan bala, dan lainnya. Semuanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Gerak dan diam, baik, buruk, nasib, untung, malang, semuanya perbuatan Allah. Karena di Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kalian dan semua perbuatan kalian. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh perbuatan baik buruk, rahmat, bala, semuaan, gerak, diam, hujan, panas, semua adalah perbuatan Allah. Nah, tetapi ada tetapinya. Nah. Bila ada tetapi ya Jabariyah. Nah. Tetapi ketahuilah bahwa pada hamba ada usaha, ada ikhtiar. Jadi kita yakin semua perbuatan kita, baik buruk, untung malang, rahmat bala, apapun yang terjadi dalam kelakuan kita, semuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah dalam etikat kita lah, dalam etikat dan keyakinan kita. Karena Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan itu namanya ayat qada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu ayatnya ayat qada. Jadi ayat qada itu bila kada dicampur lawan ayat takdir, ya nang bulat tuh jadinya ilmu sabuku. Ilmu sabuku ya Tuhan juga dia wak, ya Nabi Muhammad juga. Nah, itu orang sabuku. Kada beradab. Jadi pada kita ini ada usaha, pada hamba ada usaha dan ikhtiar yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhtiar, usaha, gerak, diam, itu Allah menjadikan. Jadi karena kita diberikan fasilitasnya, alatnya, tangan ada, kakinya ada, matanya ada, kemudian kuping, hidung, mulut, ada semuaan. Itu alat bergerak, alat berikhtiar, alat berusaha. Jadi diberikan kekuatan oleh Allah supaya kita bergerak, supaya kita menyasah, mengajar. Itu kodrat. Dimasukkan sifat kodrat. Ada kodratnya kita nih. Kodratnya kodrat hudusi ngarannya. Nya orang hidup itu berlaku dua kodrat. Orang hidup berlaku dua kodrat. Pertama kodrat hudusi, yang kedua kodrat azali.
Dengan kudrat hudusi inilah kita usaha, ikhtiar, berdagang, berkebun, bertani, nelayan, itu yang kita pakai dengan kudrat hudusi. Diberikan fasilitas oleh Allah, disuruh mengajar, itu nah sesahi ya Tuhan. Rezekinya sudah kuhamparakan teman, sudah kuhampar, sudah kuhambur, sesahi. Coba batas ikam ada kena, batas ikam sekian, dan batas kada pernah lebih, kada pernah kurang. Jadi wajib hamba itu berusaha. Bila ada musibah, wajib menghindar. Nah, wajib menghindar, jangan disungsung musibah. Kenapa? Karena alatnya ada, Allah menunjuki. Kakinya ada, tangannya ada. Kemudian dimasukkan sifat kudrat, lalu kau gagah, kau bergerak, kau berjalan, kau buka. Nama ngawaakannya tuh kudrat. Kudrat hudusi. Ini kudrat ini sewaktu-waktu kita diambil ini. Nya kudrat itu tergantung tempatnya. Tempatnya kayak kaki, mata, telinga. Itu di saat waktu matanya sehat, matanya normal, sifat basar masih belum dicabut. Pakai alat. Selama telinga kita, kuping kita masih normal, masih sehat, sifat sama masih kada dicabut. Diandaki sama di telinga, diandaki basar di mata, diandaki kudrat di tenaga kita, diandaki iradat di dalam hati kita, diandaki ilmu dalam akal kita, diandaki kalam di bibir kita, di mulut kita, semuanya diandak Allah. Fasilitas untuk bergerak. Untuk bergerak menyesahi takdir tadi. Jadi kita bebas berusaha di lingkungan kudrat hudusi selama tidak menembus kudrat azali. Ini sudah berulang-ulang kali belum menyampaikan ini. Artinya silakan peras keringat, banting tulang, berusaha berikhtiar itu. Tapi namun keputusan akhir. Nah, keputusan akhir kudrat azali lah yang berlaku. Jadi kada boleh ditembus lagi. Kada boleh dikeluhi lagi, kada boleh mengeluh lagi, karena itu sudah batas azali. Orang berdagang, bermodal, banyak modal, kemudian tokonya strategis anaknya. Bila pagi sembahyang duha untuk memperkuat tadi kan, waqiah baca, sholawat baca, kemudian berusaha modalnya cukup, tokonya letaknya pas bagus, artinya kita ramah aja melayani orang kan, kada kasar, lengkap syarat kita udah, ternyata bangkrut, ternyata kada berhasil. Nah, ngan situ pang kita lah. Jadi batasnya ngan situ pang. Karena modal bukan Tuhan, toko juga bukan Tuhan. Nang merubah itu Tuhan. Kita cuma bergerak, tetap kada mau bohong, tetap kada mau pas. Coba lagi dalam ikhtiar usaha lain pulang. Bayam kah, beternak, luput juga. Kadang karena itulah namanya nasib. Nah, jadi jangan menyerah dulu lah. Sebelum kita berjuang jangan menyerah. Jadi itu namanya Allah lah yang menjadikan gerak, menjadikan diam, menjadikan kekuatan, menjadikan penglihatan, pendengaran non kita, lalu kita bisa berikhtiar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bilanya ada bahaya jangan menyongsong, bila ada penyakit wajib berobat. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh, wajib berobat. Cuma sebatas wajib aja. Tawakaltu 'ala Allah itu nayanya. Sebab bila sudah kita berikhtiar, coba di sini, coba di situ, habis akan dulu ikhtiar. Nah, bila sudah habis jalan juga, ya aman tu billahi lagi lah.
Dan ujung-ujung kita disuruh wajib percaya kepada takdir. Itulah sudah ketentuan. Nang sudah kada kau ditembus lagi. Bila menembus syirik. Menembus bisa bakapiran. Maksudnya maniwas lah, maniwas ada apa lalu dokter kayak itu. Itu ada boleh. Dokter pun juga sama dengan kita. Cuma diberikan ilmu di bidangnya. Nah kebetulan Allah ada menghendaki. Jangankan nantinya luka sakit demam roh mungkin Allah nak mengambil. Nah, ada kan protes. Nah itu ahlus sunnah wal jamaah lah. Artinya diam, baik dan jahat, rahmat, bala dan lainnya semuanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita bila kada sudah kita tembus, kita kejar sampai batas hanya tahu di qada. Hanya tahu di qadar. Qada itu ketentuan. Ketentuan itu mulai azal sudah ada. Kita mulai belum keluar daripada perut sudah janin berusia 40 hari, 4 bulan sudah berbentuk baru kemudian lengkap dengan asani takwimnya. Lalu di situ dihendakilah qada dan qadar. Qada dan qadar, ketentuan dan batas. Qada itu ketentuan, qadarnya batas. Rezeki itu sudah sekian M selama umur kita 40 tahun, 50 tahun. Sudah batas dihendaki, cuma dipakai tunggal dikitan, umur dipakai tunggal dikitan. Sian habis. Rezeki juga kada tunggu ratusan ribu, kada Allah beri langsung sekian miliar. Nah, atur kena artinya manage kena nah sekira seimbang antara umur lawan rezeki ini kan. Nya umur lawan rezeki ini pas tersampuk kena tersampuk batas akhirnya umur habis rezeki belum kada mau mati, rezeki habis umur udah sampai kada mau mati, bila tersampuk keduanya ionam. Nah, jadi qada itu sudah ada ketentuan rezeki kita sekian miliar, cuma andaknya disampit sekian juta, di pelanggaran sekian juta, itu dikejar rasa sahih itu gini. Nah rezeki kita ada di situ. Secara landungnya dihadangi orang. Itu ngarannya qada lah. Qada itu ketentuannya ada di situ berapa kadarnya. Nah kadarnya itulah berapanya tuh. Bila sudah qadar itu batas akhir. Jadi hidup di lingkaran kodrat azali. Orang yang bertauhid itu senantiasa masuk ke dalam syukur. Kita berikhtiar, berusaha, apapun terjadi alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu lagi orang beriman. Ditembus ke dakwah juga. Biar pian betungkat langit menahan matahari. Tetap aja sih itu kalau dia kan. Gimana nyaman nang katapi banyak bertawakalnya bukan pegawai. Iya. Nya ketahuan sebulan udah. Sebulan ketahuan. Jadi kada lagi tawakal tuh ala Allah tuh. Sama aja itu. Kalau nang kada ada bacaan ini mah bab picing bagi buncilak tuh, Pak. Mudahan hujan panas. Bila hujan imbaham jahna. Jadi tak banyak kita tawakalnya pada pun pegawai. Kadarnya ada. Tapi ada tapinya nih. Nunggu tapinya aja nih. Nah, Pak Mahmudin nunggu tapinya lah. Kadar sudah ada, qadanya sudah ada, sekian sehari sudah ada, sebulan sudah ada. Lalu buat apa?
tulak sungsung, buat apa bermodal lagi, buat apa menyesahi lagi, karena sudah ada juga. Pernah ditetapkan tuh 4, maktub, mau'ud, maksum. Maksum lawan apa bonus janji itu, janji orang bertakwa lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di luar tulisan. Maktub yang sudah tertulis, kita ada masing-masing tulisannya sudah ada. Maksum bagian masing-masing kada tercampur, ini diurang di kita, itu maksumnya sudah berbagi. Ada mau'ud, itu janji kita, siapa yang bertakwa akan ditambah, siapa bertakwa akan bertambah, siapa menyambung silaturahmi akan bertambah rezekinya. Itu termasuk mau'ud, bukan janji, bukan maktub. Nah lalu buat apa kita berusaha kalau sudah ada tuh? Berusaha tuh tujuannya mencari pahala lawan dosa, itu aja lagi. Pale PNS tapi pahala lawan dosa. Cuma mah muridnya kurang tawakal aja PNS nya. Hujan kada tepi akhiran kada juga kelihatan dah. Kita kada pecah mematok kamu jeng hujan ini. Kada kelihatan. Ndak putih kan. Gelas hijau. Ini kan. Jadi mencari pahala Bang Mudia. Karena itu amal lah. Berjalan amal, bergerak amal, berikhtiar amal, semuanya amal. Jadi amal kita kemana marah kan. Jadi al-jannatu aqrabu min syarri na'lika. Surga lebih dekat daripada tali sandal kalian. Wa kadzalikan nar, demikian juga neraka lebih dekat daripada sandal kita. Artinya hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, bila salah langkah tak ke neraka, bila salah langkah tak ke surga. Gitu kan? Bila kita niat turun dari rumah untuk menapakahi wajib anak bini kita termasuk pejuang fisabilillah. Jadi pejuang fisabilillah sampai ke tempat usaha kita sesuaikan dengan ikhtiar kita. Hasilnya kita ambil lawan tangan, di tangan inilah kita minta berkat kepada Allah supaya berberkat. Jadi mulai kita berangkat di perjalanan sampai di tempat tujuan, hasilnya sampai pulang itu pejuang fisabilillah. Berpahala semuaan. Pahala terus dijalin, apalagi masuk ke pasar maksudnya baca zikir lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi yumiitu wa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Sekali pian berzikir itu di saat waktu masuk pasar, 1.000.000 Allah hapuskan kejahatannya, 1.000.000 Allah angkat derajat kita, 1.000.000 Allah hapus dosa kita. 3 juta dapat. Kalah di masjid pe berzikir. Di orang cek pasar ya. Gini pembacanya. Sekalinya 3 juta nonton Allah. Ma'amali bujur menawarnya pisip benar. Cuma di pasar tuh tempat yang paling jahat. Hanya tak kumpul di situ kan. Copet ada di situ, maling ada di situ, koruptor ada di situ, pemakan riba ada di situ, penjudi ada di situ, termasuk lonte juga ada di situ. Kumpulan lengkap. Jadi pasar itu bagaikan tanah tandus, pohon-pohon kering. Jadi pohon kering, kemudian kita berzikir, sekali berzikir di tengah pohon kering, kelihatanlah satu tumbuh hijau di tengah-tengah pohon kering. 1000 kali pian berzikir di masjid kalah dapat sekali di pasar.
Nah, itu kita mencari pahala terus tuh kan. Di samping kita berusaha berikhtiar perang fisabilillah untuk membelanjai anak, memberi nafkah lawan keluarga, ada sisanya buat bersedekah, berarti kita perang fisabilillah, mati di tempat usaha, mati syahid. Bila kita niat kadada baik, turun kada baik, berarti sandal kita tak ada dalam neraka. Surga di bawah telapak sandal kita, neraka juga di bawah telapak sandal kita. Jadi itu tujuannya Allah menyuruh menyasahi berusaha untuk mencari pahala lawan dosa lagi. Bernyapian turun sungsung ke pasar, orang belum adaan lagi, berdahulu udah di pasar, kena bulik pendudian pulang. Tatuyok dosanya. Nah, kita terusakan. Jadi hamba itu ada usaha dan ikhtiar. Bedalah antara usaha dan ikhtiar. Ikhtiar itu di sini ada keterangannya di sini. Yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka telah disuruhnya berusaha dan berikhtiar untuk memilih akan sekalian perbuatan itu. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk itu semuanya sudah tulisan Allah, garisan Allah. Jadi kita disuruh berikhtiar memilih dua pilihan tadi. Karena di dalam diri kita sudah diandaki potensi baik, potensi jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di situ disuruh unjuki alatnya. Artinya sama disuruh diunjuki pahumaan, kabun, tanahnya luas, diunjuki pulang alat-alat pertaniannya, diunjuki obat-obatnya untuk penumbuh penyumbur sudah diunjuki, obat penangkal, obat penyakitnya diunjuki, semua lengkap. Jadi terserah lagi bila hendak baik situ juga kan, bila hendak rusak jangan dirawat. Kabun deh, bila hendak baik dirawat baik-baik. Dan ampun pahuman ini kada meminta hasilnya. Cukup tahu bahwa itu pemberian orang. Nah, lalu di situ kita disuruh memilih bila hendak pintar, adatnya sekolah, ya. Bila hendak artinya sugih, adatnya berusaha. Tuh kita disuruh memilih. Hendak guring haja di rumah tasarah juga. Cuma jangan menyandarkan ke takdir. Jurang kenapa ini lama pucat muhan takdir aja. Belum lagi. Belum takdir lagi. Mulai ada 2-3 kali tajurang mbak makam dulu nyer takdir. Adapun arti usaha. Nah, arti usaha yaitu zahir perbuatan hamba. Itu zahirnya dah. Nanggarak kita berjalan, kita buka, kita lari. Zahir perbuatannya itu namanya usaha. Kayak makan kita usahai di suap sampai akan ke mulut dulu. Itu ikhtiar namanya lah, usaha. Jadi kada kamu memakai jabariyah nih. Beli jatuhan makan aja tuh aja. Ini nah. Pandangi ya terus nasi. Kada masuk. Itu pun dia di dalam mulut nih kan Allah andaki pulang alat nang di dalam mulut nih sebelum masuk ke dalam tenggorokan. Di situ ada 350 nikmat nang diusahai. Sekira nasi makanan itu masuk ke tempat makanan di dalam. Nang di dalam sudah Allah ada matur kita menyebutkan. Ini tugasnya pakai pakai darah, tugasnya pakai lemak, tugasnya pakai pertumbuhan, tugasnya pecang dibuang ada juga. Jadi sudah diatur Allah di dalam. Jadi makan itu pun dikunyah dulu. Dibolak-balik leh nang nyenam bakal begigi kurung kolom dulu. Itu usaha tuh. Alhamdulillah kada bekuring bibir, kada bekuring. Kada seriawan. Alhamdulillah gigi kada sakit. Sakit pulang sebilahannya sakit samoan coba kan tujuan gerak hati
si hamba. Tujuan gerak hati si hamba. Hati hendak ke pasar. Hati itu hendak ke pasar. Belum kita bergerak, hati itu sampai ke pasar. Kita dulu hati ke pasar. Jadi diusahai dengan usaha zahir. Bila kehendak hati ini kada dibarengi dengan usaha zahir, tidak akan terjadi. Kada mau jadi. Jadi antara ikhtiar dan usaha itu harus kombinasi. Kombinasi hati bergerak menyuruh ke sana, kaki mengiringi, usaha mengiringi. Nah, itu ikhtiar, berusaha apa kata hati, kemudian diiringi dengan usaha zahir, terjadilah ngarannya usaha dan ikhtiar. Misalnya yang bergerak atau berdiam itu aku, yang bergerak lawan berdiam itu aku, itu usaha. Kemudian tetapi yang menjadikan gerak atau diam itu Allah Ta'ala semata-mata. Yang menjadikan gerak atau diam itu Allah semata-mata. Ini kita kada perlu sadar dalam gan sini aja lah. Artinya gan sini aja, mun dalam kena putar-putar ini kena. Senang kayak zat, sifat, asma, af'al. Kita meyakini ini dulu. Ini pelajaran rendah benar ini. Lah, pelajaran rendah. Artinya yang menjadikan gerak atau diam itu Allah. Yalah. Allah semata-mata. Kemudian ikhtiar dan usaha zahir itu kita. Nambah jalan aku, cuma menciptakan jalan gerak ini Allah. Itu masih rendah benar kalau dari ilmu tauhid itu. Maka wadul ini dibudayakan jangan merampas hak milik Allah dulu. Yang menjadikan Allah gerak Allah, menjadikan diam Allah itu semata-mata, dan yang melihat itu aku, tetapi yang menjadikan lihat itu Allah Ta'ala. Pahamlah. Ini artinya aswaja kelas bawah dulu. Aswaja kelas bawah. Bila kelas bawah ini kada lulus juga, belikan naik pulang. Jadi nama lihat itu aku, nama menciptakan lihat itu Allah. Basarnya dah. Jadi kita ke pasar, kita ke kantor, kita kemanapun kita berjalan, 67 itu kada berpisah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Nah itu bila kawa di sini dulu memaham ini lah. Sampai di situ aja kada perlu diprotes dulu, kada perlu diprotes, kada perlu dibahas. Kena pada pelajaran pembahasan kena. Nang zat azali Nur Isyati dan Nur Muhammad tu banu dulu bersatu banu itu. Kayak gini tu lah. Waktu Isya lah batasi lah. Yang mendengar itu aku, tetapi yang menjadikan dengar itu Allah Ta'ala. Maka kiaskanlah kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbilan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.